Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidihi wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idihi wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidihi wa na'tarifu bi lutfihi في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, para guru, para orang tua kami yang hadir di majelis ini, insyaallah semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya dan digugurkan segala kesalahan dan kekhilafan kita atau kelalaian kita. Semoga dengan menghadiri majelis-majelis ilmu ini ada petikan-petikan hikmah, kemudian cahaya-cahaya hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada kedua orang tua kita, kepada seluruh keluarga dan lingkungan yang dimana di lingkungan itu kita berada. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya, ya, nikmat iman, nikmat Islam, ya, yang sampai saat ini kita masih, ya, meyakini, ya, mempertahankan bahwa la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena itulah inti dari perbedaan, ya. Kemudian, ya, kalau dalam istilah lain, kunci masuk surga itu memang itu, ya, kunci masuk surga. Apalagi, ya, seperti dalam surat Al-Maidah, ya, wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Ya, bagaimana tidak, la ilaha illallah itu adalah sebagai kunci surga. Jadi dikuatkan dalam surat Al-Maidah, wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Itu sangat jelas sekali. Barang siapa yang berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain, nah, gitulah, faqad harramallahu alaihil jannah. Kira-kira itu apa bahasanya, Pak? Sungguh Allah telah mengharamkan baginya apa? Surga. Surga itu, iya, dipersiapkan, ya, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang hamba yang meyakini bahwa la ilaha illallah itu secara akidah kita dalam berislam. Nah, selagi dia menyebut la ilaha illallah, sebesar apapun dosa hamba, Pak, ya, banyak dosanya gitu kan, tetapi dalam hatinya masih ada la ilaha illallah, itu insyaallah dengan izin Allah akan dimaafkan, ya, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari itu, ya, hal ini sangat penting, ya, belajar tauhid, ya, memperbaiki atau menguatkan al-aqidah. Ya. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu ilmu al-aqidah atau ilmu at-tauhid. Kita sudah nyampe, yaitu bab tentang al-qadar. Al-qadar, seingat saya ini kemarin, hikmah beriman kepada qadar,
Kemudian sampai di sini, ya, bahwa memang bagaimana qadar itu ya diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dan bagaimana pula para sahabat memahami qadar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu malam ini yang terakhir. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah bertanya kepada Sayyidina Ali ya radhiyallahu anhu, tidakkah kamu bangun wahai Ali, gitu kan? Halla qumta minal lail. Nah, kalau bahasa Arabnya, halla qumta minal lail, ya. Wahai Ali, enggak bangun malam ini, gitu kan? Bangun malam untuk qiyamul lail, ya. Kemudian faqala, ya Rasulullah, anfusuna biyadillah. Nah, kata beliau, wahai Nabi, wahai Rasulullah, jiwa kita ini di tangan Allah, kata Sayyidina Ali, gitu kan? Jiwa kita ini di tangan Allah. Jika Dia berkehendak, maka akan dilepaskannya, dan jika Dia berkehendak, maka akan dipegang atau ditahan. Artinya apa? Jika Allah berkehendak, maka saya akan qiyamul lail, akan bangun, ya. Apa istilahnya? Ruh itu dilepaskan. Kan kalau kita tidur seolah-olah ruh itu diangkat oleh Allah. Nah, jika Allah berkehendak, maka ruh itu akan dikembalikan lagi. Aku akan qiyamul lail, kata Sayyidina Ali. Jika tidak, ya ditahan selalu. Aku tidur gitu, tidur terus gitu kan sampai pagi. Ya seolah-olah beliau ya berpendapat, ya kalau Allah berkehendak aku akan qiyamul lail, kalau Allah tidak berkehendak aku tidur terus, gitu loh. Nah, mendengar jawaban itu, ya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah seraya memukul pahanya dan membaca ayat, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu suka berjidal, gitu loh, mencari alasan, gitu ya, alasan untuk tidak bangun malam. Subhanallah, la ilaha illallah. Kalau perkara bangun malam ini mungkin kita ini ya terasa sekali ya Bapak ya, apa istilahnya, lemah gitu loh, kurang ya jika dibandingkan ya Pak hamba-hamba Allah yang soleh. Mungkin di Jawa Rohmah ini saya belum sampaikan Pak ya, tentang seseorang yang sangat istimewa. Beliau baru meninggal. Ya, beliau baru meninggal bulan Oktober kemarin. Mungkin kalau kita pernah mendengar, sebelum beliau itu adalah Syekh Yusuf Qaradawi meninggal dahulu. Nah, beberapa hari setelah itu beliau meninggal. Kalau Syekh Yusuf Qaradawi, ya memang semua dunia Islam itu tahu siapa beliau, ya kan? Sangat terkenal sekali Pak. Kalau kita bicara tentang keislaman, tentang pemikiran Islam, tentang fikih, tentang semuanya lah gitu. Silakan cek Yusuf Al-Qaradawi. Itu orang terkenal sekali ya, ulama Al-Azhar. Tapi beliau tinggal di Qatar, meninggalnya di Qatar. Ya. Tetapi setelah itu ya, beberapa hari setelah itu meninggallah seorang hamba yang akan kita kenal ini. Mungkin perlulah saya sampaikan gitu kan. Beliau bernama Syekh Usamah, ya, Usamah Abdul Azim, ya, profesor doktor di Al-Azhar juga. Beliau ini punya kelebihan, dan kelebihan beliau itu memang diketahui setelah beliau meninggal ini Pak ya. Apa kelebihan beliau? Beliau itu ya orang alim dan abid, orang yang beribadahnya banyak sekali Pak. Dan para ulama di Timur Tengah itu, terutama Mesir itu, mengetahui tentang beliau ini. Beliau ini punya kebiasaan sholat itu lama-lama dalam sholat itu Pak. Dan sholat lama-lama itu bukan di qiyamul lail saja, bukan di sholat tarawih bulan Ramadan saja. Ini perlu kita sampaikan ini. Ya setidaknya kita kalau saya merenung, ternyata ya ada ya hamba-hamba pilihan Allah itu yang sama dengan masa-masa sahabat dahulu. Nah, jadi begini beliau Pak. Baru meninggal kemarin. Silakan cek nanti kalau di Google. Usamah Abdul Azim, profesor doktor ilmu usul fikih dan ilmu-ilmu yang lain ya.
Beliau punya kebiasaan lama-lama dalam sholat, dan yang mimpin sholat itu beliau sendiri. Berarti beliau hafiz, ya, hafiz Al-Quran. Ya. Contohnya bukan hanya di qiyamul lail saja, bukan hanya di sholat tarawih saja, di hari-hari biasa. Ya. Sholat yang jahar itu Pak, maghrib, isya, subuh. Beliau punya masjid sendiri, khusus masjidnya, tapi memang masjid itu bagi orang yang pengen sholat lama-lama, silakan datang ke masjid beliau. Gitulah, ya. Ya. Jadi sholat maghrib. Jadi kalau mau masuk masjid ke sana memang siap-siap Pak, ya. Jangan sampai nggak tahu gitu. Nanti apa ya susah keluarnya gitu kan. Gitu. Sholat maghrib. Nah, sholat maghrib, ya, beliau itu sholat maghrib Pak terkenal seperti biasa. Selesainya itu ya sekitar 10 menit sebelum azan isya. Ya, itu sholat maghrib. Yang jadi imam beliau, bukan orang, beliau. Ya, subhanallah. Ini apa? Ya setidaknya motivasi bagi kita. Sholat isya, ya nunggu masuk isya gitu kan Pak ya. Kemudian siap-siap dulu, berwuduk dan lain-lain gitu kan. Mulailah sholat, beliau jadi imam. Itu selesainya kapan? Sebelum jam 1. Itu ya Pak ya. Ya sekitar jam 12.30 lah. Itu sholat isyanya. Setelah setengah 1 selesai, kemudian beristirahat sebentar. Ya mungkin bagi yang mau tidur sebentar ya untuk qiyamul lailnya silakan. Setengah jam itu cukup biasanya. Kalau bagi ya hamba-hamba yang soleh begitulah Pak ya, sedikit tidur malamnya. Udah beristirahat sebentar, mulailah qiyamul lail. Gitu. Qiyamul lail ya sekitar jam 1-an, qiyamul lail sampai sebelum subuh. Itu kebiasaan, dan kebiasaan itu ya menurut keterangan itu masuk di itu Pak, di Al Jazeera, ya, berita di Al Jazeera ketika beliau meninggal itu beribu-ribu orang, memang kecintaan istilahnya masyarakat kepada beliau, Pak ya. Dan kebiasaan baik itu ternyata bukan misalnya beliau praktekkan setahun, 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun. Ya mungkin kalau setahun, 2 tahun atau sebulan, 2 bulan mungkin bisalah. Ya karena setelah beliau meninggal itu Pak, ada juga komentar-komentar ya sebagian orang. Itu istilahnya mungkin itu ria atau apalah gitu. Ya kalau saya sih menganalisanya gitu. Kalau seminggu 2 minggu ya orang melakukan itu mungkin bisa lah, atau sebulan 2 bulan ya mungkin bisa lah ya. Kita punya ya, tapi itu nggak baik juga gitu loh, suuzon bilang orang ria gitu. Tapi beliau ini melakukan kebiasaan itu Pak 30 tahunan lebih. La ilaha illallah. Dan begitu gambaran malam beliau ya. Dan di siang harinya tetap mengajar. Ya, jadi dosen seperti biasa. Subhanallah. Berarti gimana fisik ya, kekuatan beliau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hari-hari biasa. Di Ramadan itu tercatat Pak, Ramadan itu beliau khatam Al-Qur'an jadi imam itu Pak ya. Itu khatam itu 2 kali sehari ya. Gitu loh Pak. Sekali 2 hari gitu maksudnya. Sekali 2 hari atau sekali 3 hari itu khatam Al-Qur'an selama bulan Ramadan. Berarti dikatakanlah selama bulan Ramadan itu rata-rata beliau mengkhatamkan Al-Qur'an. Ya, beliau yang jadi imam langsung ya sekitar berapa? 15 kali lah itu khatam bulan Ramadan. Nah, tercatat di berita itu ya, masuk di berita resmi dari kebiasaan baik itu beliau lakukan sampai beliau meninggal itu ya, ternyata ada yang mencatat Pak ya, dari sekian jamaah itu ada yang memperhatikan memang ya, dengan izin Allah beliau telah mengkhatamkan Al-Qur'an sekitar, ada yang mencatat yang pertama 2200 kali beliau jadi imam langsung, ada sebagian yang mencatat 2400 kali. Sungguh mulia ya, ternyata saya subhanallah ya. Ya kalau memang Allah berkehendak itu ya memang begitulah gambaran ya hamba-hamba soleh yang hidup di masa Rasulullah dahulu. Ya tentang qiyamul lail ini ya mungkin ya kalau
Ya sebenarnya Sayyidina Ali gitu kan, kalau kita merujuk ya beliau mungkin hanya saat ini saja gitu kan. Tetapi setelah itu tentulah ya rajin dan kuat sekali qiyamul lail beliau. Kita sangat yakin begitu gambaran para sahabat. Ya subhanallah ya. Setidaknya gitu kan kita termotivasi ya sekalipun hanya sebentar gitu qiyamul lail ya 2 rakaat paling tidak gitu Pak ya. Jangan sampai tidak kita lakukan ya. Ini hanya untuk motivasi bagi kita ya kan. Begitulah ya. Bahkan dalam suatu riwayat ya, Siti Aisyah pernah berkata ya tentang dan sekaligus menyampaikan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? La tada' ya qiyamal lail. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza marido au kasila shalla qa'idan. Subhanallah. Apa kata Siti Aisyah? Jangan ya kita tinggalkan qiyamul lail, kata beliau. Kenapa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kana idza marido au kasila, Nabi itu kalau beliau sedang sakit atau kalau beliau sedang capek, shalla qa'idan. Nabi itu salat qiyamul lail dalam keadaan apa, Pak? Qa'idan itu duduk saja beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pedoman kita. Nah, setidaknya ya begitulah. Tetapi dalam bahasan ini ya suatu hari memang begitu keadaannya ya. Didapatkan dalam hadis Sayyidina Ali seolah-olah punya alasan. Bukan berarti beliau ini termasuk orang yang malas. Kita yakin ya di hari-hari selain ini ya beliau tentulah ya termasuk hamba-hamba yang al-alim al-abid. Ya, subhanallah, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Jadi memang dari riwayat ini enggak boleh ternyata kita punya pemahaman atau punya sikap kalau Allah berkehendak saya qiyamul lail. Kalau tidak ya enggak. Itu enggak boleh. Ya, artinya di sini apa? Untuk bermujahadah itu, untuk beribadah itu memang ada perjuangan dan persiapan kita. Gitu loh Pak. Jangan pasrah saja. Kalau Allah berkehendak. Itu bahasan tentang al-qadar ini. Ya, kalau memang kita pengen qiyamul lail ya berusahalah untuk persiapan sebelum qiyamul lail gitu. Ya tidur jangan terlalu malam misalnya. Ya dibuat siasat-siasat. Nah, semoga itu menjadi usaha kita juga. Yang berikutnya riwayat ini ya saya lupa ya apakah ini sudah atau belum. Sebaiknya kita mengulang sedikit. Dikisahkan ada seorang pencuri ya dibawa kepada Sayyidina Umar ya radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata kepada pencuri itu, "Kenapa kamu mencuri?" gitu kan? "Kenapa kamu mencuri?" Lalu dia menjawab, "Karena telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala," kata pencuri itu. "Wahai Sayyidina Umar, saya mencuri ini karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu Sayyidina Umar memerintahkan untuk memukul orang itu 30 kali ya, 30 cambukan lalu memotong tangannya. Nah, yang aneh di sini apa? Dalam kasus ini Sayyidina Umar bukan hanya potong tangan saja ya. Kalau dalam Islam kan jelas. Kalau mencuri itu dipotong tangan. Seperti dalam surat Al-Maidah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Ya, yang mencuri laki-laki dan yang perempuan faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Ya, sebagai balasan terhadap apa-apa yang telah dia perbuat, nakalam minallah, pelajaran juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ketahui ya, dalam hukum Islam begitu. Tetapi saat ini ya ternyata Sayyidina Umar bukan hanya potong tangan. Sebelum potong tangan beliau memerintahkan untuk dicambuk 30 kali. Lalu ditanyakan kepada Sayyidina Umar gitu kan, "Kenapa berbuat begitu wahai Amirul Mukminin?" Ya. Faqila lahu lima. Gitu ya. Itu bahasa dalam riwayat tersebut. Faqila lahu lima. Kenapa wahai baginda atau Amirul Mukminin? Faqala. Lalu beliau menjawab, yuqta'u li saraqatihi wa yudrabu ya likadbihi 'ala Allah. Orang ini
Ya kalau dipotong tangan ya karena dia memang mencuri. Lalu kenapa dia dicambuk? Karena apa? Likadzbihi 'ala Allah. Dia dicambuk itu ya, aku putuskan hukum cambuk sebelum dipotong tangan itu karena apa? Karena dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira apa, Pak? Dia mencuri itu karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh. Nah, berarti kalau kita mempraktekkan misalnya, kenapa enggak qiyamul lail gitu kan? Karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dihadapkan nanti dicambuk ya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi enggak boleh memang ya memahami takdir itu seperti itu ya. Karena kehendak dari Allah, saya taat karena kehendak dari Allah. Saya bermaksiat karena sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu. Ternyata dalam memahami qadar ya atau takdir ini, qadar bukan menjadi kita atau bukan menjadikan kita berserah pasrah meninggalkan usaha, dan bukan pula menjadi jalan atau media untuk berbuat maksiat. Iya, tetapi wajib untuk menjadikannya sebagai jalan untuk mencapai tujuan dan dengan amal dan usaha. Jadi dalam qadar tersebut ya memang kita tidak boleh ya berpasrah meninggalkan usaha, bukan begitu, tetapi harus ada ya untuk mencapai untuk mencapai tujuan, yaitu apa? Dengan amal dan usaha kita, karena itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah yang dikumpulkan oleh Sayyid Sabiq di sini, qadar ditolak dengan qadar. Iya, qadar lapar ditolak dengan qadar apa, Pak? Makan. Nah, itu dia ya. Ya. Kita lapar itu qadar ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya untuk menghilangkan lapar ya kita harus memilih qadar Allah juga, yaitu apa? Qadar kita makan gitu kan. Qadar haus ditolak dengan qadar minum. Qadar sakit ditolak dengan qadar berobat, harus ada usaha. Qadar malas ditolak dengan qadar apa, Pak? Ya, giat dan rajin. Nah, itu subhanallah. Inilah ya yang perlu untuk kita pahami ya, semuanya ya ada amal dan usaha dari kita. Dan sekalipun semuanya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, slide berikutnya. Ini mungkin sering disebut-sebut saat kita masa corona kemarin, virus corona kemarin. Iya, ternyata Sayyid Sabiq sudah bahas tentang itu dalam kitab beliau ini. Pada abad ke-18 Hijriah, di negeri yang disebut dengan Amwas ya, dilanda wabah yang sangat berbahaya dan pertama dalam sejarah Islam, lalu menyebar ke seluruh negeri Syam ya. Pada waktu itu Sayyidina Umar sedang dalam perjalanan dari Madinah menuju Syam. Belum sampai ke tujuan ya, karena mendapat kabar tentang wabah, beliau lalu kembali pulang. Sedangkan di negeri Syam pada waktu itu ya, yang menjadi gubernur atau pemimpin yaitu siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu beliau berkata kepada Sayyidina Umar, apakah baginda lari dari qadar Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena sebelum datang ke negeri Syam dari Madinah, dalam perjalanan beliau mendapat apa, Pak? Dapat kabar bahwa di Syam terdapat ya wabah yang sangat besar, seperti virus lah gitu kan. Nah, lalu beliau enggak jadi pergi ke negeri Syam, balik lagi gitu kan. Lalu ditanya oleh siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, wahai baginda, wahai Sayyidina Umar, apakah baginda lari dari qadar Allah Subhanahu wa taala? Lalu beliau menjawab, iya, saya lari dari qadar Allah ke qadar Allah yang lain. Iya, saya tahu bahwa di sana ada virus gitu kan. Lalu saya menghindar dari virus tersebut. Karena menghindar dari suatu keburukan atau bahaya yang kita ketahui, menghindar itu ya juga termasuk qadar Allah Subhanahu wa taala. Saya lari dari qadar Allah ke qadar Allah yang lain. Saya lari dari sakit, saya lari dari wabah ya,
lari dari sakit yaitu dari wabah menuju kepada sehat wal afiat. Ya, begitu pemahaman qadar yang telah diajarkan dalam al-Islam. Selanjutnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita mungkin bisa hanya berdiam diri. Nah, gitu loh. Sebenarnya semua kita mungkin bisa hanya berdiam diri, tidak berbuat apa-apa. Tetapi itu bukanlah sikap yang baik. Tidakkah kita ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa tersebut apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita sedang sedih, berlindunglah kepada Allah. Kalau memang kita sedang tertekan atau banyak pikiran, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang lemah, sedang malas, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi nggak boleh berdiam diri. Ada usaha dan usaha. Karena itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu alangkah baik jika kita berjuang untuk memerangi kefakiran, yaitu dengan amal, dengan bekerja. Nah, ini pemahaman yang bisa kita pahami Alangkah baik jika kita berjuang untuk memerangi kefakiran dengan amal, dengan bergerak. Sekalipun kalau kita bicara tentang kefakiran itu nggak bisa dihapus. Karena memang kalau nggak ada orang fakir, tentu juga nggak ada orang yang kaya. Kemiskinan dan kefakiran itu tidak bisa dihapus, tetapi yang bisa itu dikurangi dan dikurangi. Kefakiran diperangi atau dilawan dengan bekerja. Kemudian memerangi kebodohan, yaitu dengan ilmu. Menuntut ilmu, kemudian proses belajar dan mengajar itu harus dihidupkan. Ini adalah usaha kita dalam memerangi kebodohan. Begitu loh, di lingkungan kita, di masyarakat kita, kalau memang ingin memerangi kebodohan, maka hidupkanlah majelis-majelis ilmu, majelis taklim, proses madrasah itu semua adalah usaha dari kita untuk memerangi kebodohan. Kemudian melawan penyakit, yaitu dengan berobat dan lain-lain. Melawan kemaksiatan bagaimana, Pak? Misalnya ada suatu kemaksiatan nih, cara melawannya bagaimana? Sebenarnya sama juga, kemaksiatan dan kefakiran itu nggak bisa dihapus juga. Pak ya? Oh, saya nggak ingin di daerah ini tidak ada kemaksiatan semuanya, atau di kota kita ini nggak ada kemaksiatan. Iya, kita pengennya begitu gitu. Tapi kalau kita merujuk kepada sunnatullah, enggak bisa juga. Karena kalau enggak ada maksiat, Pak? Iya, kalau enggak ada maksiat juga enggak ada ketaatan gitu loh. Ketaatan itu dia bisa diakui karena ada kemaksiatan gitu loh. Bukan saya mengajarkan perjuangkan maksiat gitu, bukan, Pak ya? Iya, tidak. Sama juga gitu kan. Kefakiran itu enggak bisa dihapus. Dia bisa untuk dikikis dan dikikis. Begitu juga dengan kemaksiatan. Kemaksiatan itu secara ilmu al-aqidah dia memang enggak bisa dihapus. Tetapi dilawan, Pak. Nah, cara melawannya bagaimana? Harus digencarkan, ketaatan itu digencarkan gitu loh. Ada kemaksiatan itu harus ditandingi dengan ketaatan. Dihidupkan budaya-budaya taat, budaya-budaya rajin beribadah, rajin menuntut ilmu, menghidupkan sekolah-sekolah. Itu diantara usaha kita dalam memerangi atau mengalahkan kemaksiatan. Subhanallah. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, an Jabir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yakunu fi akhiriz zaman qaumun ya'maluna al-ma'asi
thumma yaquluna Allahu qaddara alaina. Allahu qaddara alaina. Ar-raddu alaihim yawma idzin kasyahir saifahu fi sabilillah. Bagus sekali. Apa kata Nabi SAW? Ya, di akhir zaman nanti akan ada kaum yang berbuat maksiat. Nah, ini sudah disampaikan oleh Nabi. Di akhir zaman akan ada kaum yang berbuat maksiat dan mereka berkata, setelah berbuat maksiat itu mereka berkata, ini sudah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Nah, kami bermaksiat ini sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Lanjut kata Nabi, ya, ar-raddu alaihim yauma idzin, orang yang membalas ucapan mereka, ya, ini, ya, itu seperti orang yang mengangkat pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang begini, Pak. Ya, artinya apa? Orang yang membalas ucapan mereka itu, artinya orang yang melawan atau membenarkan, apa istilahnya? Enggak boleh bicara begitu, gitu loh. Jangan sampai kita punya pemikiran begitu. Itu kata Nabi SAW sama seperti orang yang mengangkat pedangnya di jalan Allah. Artinya orang yang meluruskan pemahaman-pemahaman begitu termasuk orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang memperbaiki, ya. Kalau ada kaum yang bermaksiat, setelah maksiat mereka ini sudah takdir dari Allah, kemudian kita perbaiki atau kita istilahnya luruskan pemahaman tersebut, maka orang yang meluruskan dan yang memperbaiki, ya, pemahaman yang melenceng itu, ya, termasuk orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh mulia, ya. Ya, perjuangan dalam memperbaiki al-aqidah. Ini tentang qadar, ya. Masih ada waktu sampai itu, Pak, ya. 5 berapa, Pak? Ya, saya lihat tadi 5.35 untuk itu kalau nggak salah. Ya, Masya Allah. Lanjut. Riwayat berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dan pada waktu itu kami sedang berselisih pendapat tentang qadar. Nah, ini ya, riwayat, Pak, ya. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natanazza'u fil qadar. Faghadiba, ya, hatta ihmarra wajhuhu, ya, hatta ihmarra wajhuhu. Ya, suatu hari Rasulullah datang kepada para sahabat, ya, sekalian sahabat, yang pada waktu itu para sahabat ini sedang sedang bertentangan, berselisih pendapat tentang qadar. Lalu melihat itu Rasulullah marah, hatta ihmarra wajhuhu, sampai merah wajah Nabi melihat keadaan para sahabat yang berselisih tentang qadar ini. Lalu beliau berkata, apakah untuk hal ini, ya, aku diutus kepada kalian? Kata Nabi SAW, sesungguhnya kaum sebelum kalian binasa karena bertentang, ya, karena bertengkar dalam masalah ini. Kata Nabi SAW, aku minta kepada kalian, ya, aku minta kepada kalian untuk menghindari pertikaian dalam hal ini. Artinya apa? Janganlah berdebat-debat tentang al-qadar ini, ya. Karena perkara-perkara seperti inilah yang membuat kaum sebelum kita, kata Nabi SAW, itu binasa. Nah, ini sebuah riwayat yang menguatkan memang, ya, penting untuk memahami perkara qadar ini. Jangan sampai kita salah paham tentang al-qadar. Ya. Poin berikutnya adalah bahasan qadar itu berkaitan dengan kebebasan manusia. Bagaimana takdir Allah dan bagaimana pula, ya, kebebasan manusia. Dari zaman dahulu sampai sekarang, perkara ini termasuk perkara yang penting yang ada dalam kehidupan manusia. Hal yang banyak dibicarakan, didiskusikan, bahkan diperdebatkan. Itu terlihat dari upaya insan dalam mencari pemahaman terbaik tanpa henti. Pencarian insan tentang hal ini bukan berhubungan dengan perkara eksternal, ya, dari kehendak dan keinginannya seperti apa.
kita terlahir dengan kulit coklat, dengan kulit putih, atau kita terlahir dalam keadaan kaya atau berkecukupan, atau seperti gerak-gerik anggota tubuh kita, ya ternyata bukan berhubungan dengan hal-hal yang eksternal, ya, tetapi atau juga dengan atau seperti gerak-gerik anggota tubuh kita, detak jantung, pernapasan, aliran darah dan lain-lain. Karena ini ya di luar kehendak kita. Tetapi ternyata gitu ya, dalam hal kebebasan setiap insan. Jadi perkara qadar ini perkara qadar atau takdir ini dia, tetapi dalam hal kebebasan setiap insan, dia berhubungan dengan hal tentang kebebasan, ya, akan mencari perkara internal, yaitu perkara dalaman gitu kan, yaitu perkara yang berkaitan dengan kehendak dan keinginannya, ya, serta sejauh mana kebebasannya dalam melakukan hal itu, seperti ya keinginan untuk keluar rumah, keinginan untuk makan makanan kesukaan, ya, memakai pakaian favorit, mempelajari suatu bidang ilmu, atau juga profesi atau memilih suatu profesi. Setiap kita pasti tidak sama, ya. Ini penjelasan dari Syed Sabiq. Jadi perkara qadar ini, ya, pencarian tentang hal ini itu bukan perkara yang berhubungan dengan eksternal gitu, tetapi dia lebih identik kepada internal, yaitu tentang kebebasan, ya. Kebebasan dalam kita sebagai manusia, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk kebebasan manusia ini, ya, para ulama telah membahas. Yang pertama, ya, ada yang berpendapat, jamaah sekalian, ada yang berpendapat bahwa manusia itu atau insan itu musayyar, ya. Istilahnya musayyar itu tidak ada pilihan, tidak diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, ya, dan ikut seperti mengikuti arah angin. Ini yang kita kenal dalam ilmu kalam atau bahasan tentang al-aqidah, ya. Ada kelompok yang terkenal, yaitu kelompok Jabariyah namanya, Pak. Nah, gitu ya. Kelompok Jabariyah atau aliran Jabariyah namanya. Nah, aliran Jabariyah atau aliran yang mengikuti pemahaman Jabariyah ini, ya, mereka punya pemahaman bahwa manusia ini adalah musayyar. Musayyar itu apa? Nurut saja. Nah, gitu loh. Tidak ada diberi pilihan oleh Allah, tidak diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemahaman Jabariyah ini dia bukan termasuk pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti kita berbeda dengan Jabariyah ini. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwa insan mukhayyar. Mukhayyarnya tetapi terlalu bebas, Pak. Kalau kelompok Mu'tazilah ini mukhayyar, berbuat sesuai dengan kehendaknya semata. Nah, pendapat yang kedua ini, ya, ini menurut kelompok Mu'tazilah dan Imamiyah, yaitu Syiah. Berarti juga bukan. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan, ya, seperti Mu'tazilah yang menganggap manusia ini mukhayyar sebebas-bebasnya. Ya, kita itu berkehendak itu sesuai dengan keinginan kita, ya, seolah-olah melupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga berpendapat bahwa insan hanya bisa berusaha. Iya, kita berusaha, ya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dan menciptakan sesuatu yang lain di waktu yang bersamaan. Nah, seperti Allah menciptakan kenyang ketika makan. Allah menciptakan ilmu pengetahuan ketika Ketika kita belajar. Dari itu seorang insan layak dan pantas untuk mendapat tugas dan pahala dalam kehidupan ini, ya, apalagi kalau dibawa ke akhirat.
karena kita, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, ya, dan juga menciptakan sesuatu yang sama, menciptakan sesuatu yang lain di waktu yang bersamaan. Dari itu, ya, ada apa? Ada makan, ada kenyang, ada belajar, ada pintar, punya ilmu, ya. Ada apa lagi, Pak? Ada harta, ada bekerjanya, ada punya hartanya. Itu, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, ya, seorang insan layak dan pantas untuk mendapat tugas dan pahala. Ada kewajiban, ada pahala dari Allah, ya. Ada siksaan juga, ada pujian juga, dan ada celaan. Ini yang ketiga ini, ya, disampaikan oleh Syekh Sabiq adalah pendapat kaum Al-Asy'ariyah. Nah, kita sepertinya lebih dekat kepada pendapat yang ketiga ini. Kita bukan termasuk Jabariyah yang punya pemahaman bahwa manusia itu tidak diberi kebebasan oleh Allah. Semuanya seperti wayang, ya, mengalir saja. Itu bukan kita, ya. Ini adalah kelompok Jabariyah. Atau sebaliknya, ya, kita itu mukhayyar, ya, bebas, ya, berbuat sesuai dengan kehendak kita. Ini juga bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Yang termasuk Ahlussunnah wal Jamaah yaitu, ya, kita berusaha, ya, kita hanya berusaha, dan Allah menciptakan sesuatu dan menciptakan sesuatu yang lain di waktu yang bersamaan. Itulah pemahaman, ya, yang dekat kepada Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang disampaikan oleh Said Sabiq dalam kitab ini. Semoga, ya, cukup di sini dahulu, ya. Semoga pemahaman kita tentang Al-Qadar ini, ya, semakin bisa semakin jelas gitu kan, dan semakin terang, ya. Insyaallah masih ada slide-slide berikutnya untuk memperkuat. Bagi yang mau bertanya dipersilakan dahulu dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Dipersilakan. Ya, kita teringat bahwa bahasan yang terakhir yaitu tentang kebebasan manusia. Silakan jamaah sekalian. Cukup rasanya? Ya, alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Kita berharap dan selalu bermohon kepada Allah semoga diberi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Keberkahan untuk kita, keberkahan untuk keluarga kita, dan keberkahan untuk lingkungan kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.